Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Masih tetap semangat ya belajar darinya kelas 5? Nah, kali ini kita akan bersama-sama belajar PPKN tema 1 subtema 1. Nah, dalam tayangan video pembelajaran nanti diharapkan kalian akan mengetahui nilai-nilai Pancasila dan fungsinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selamat belajar. Pancasila sering kita bacakan ketika sedang melaksanakan kegiatan upacara bendera di setiap hari Senin. Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia ternyata menyimpan banyak nilai yang menjadi pedoman seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan setiap sila mewakili serta menggambarkan nilai-nilainya sendiri. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan sila pertama terkait dengan kebebasan umat beragama dalam menjalankan agama yang dianutnya. Nilai-nilai sila ke-1 diantaranya yaitu: pertama, saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Kedua, tidak memaksakan suatu kepercayaan atau agama lain. Dan ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan sila kedua terkait dengan kemanusiaan. Bangsa Indonesia akan diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diantaranya: pertama, sikap tenggang rasa, kemudian mencintai sesama manusia, dan terakhir, gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pengamalan sila ketiga bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia mengakui dan menghargai keanekaragaman di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diantaranya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, menerapkan sikap cinta tanah air, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalan sila keempat berkaitan dengan nilai-nilai kerakyatan. Bangsa Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama dalam sebuah pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diantaranya yaitu: pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kemudian sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat. Dan terakhir, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan serta mengutamakan kepentingan bersama. Dan sila yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan. Bangsa Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya, serta harus menghormati hak orang lain. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu: tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Setiap warga negara harus menghargai kerja keras orang lain dalam upaya mewujudkan sikap kebersamaan, dan saling mengembangkan sikap adil, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Kemudian kita juga bisa melihat contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, memiliki rasa toleransi, kemudian membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, kemudian gotong royong atau juga kerjasama, musyawarah untuk mufakat, dan tidak membeda-bedakan teman, dan bersikap adil. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
sebagai dasar norma-norma di dalam penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Fungsi yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Artinya bahwa Pancasila menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana nilai-nilai Pancasila menjadi sumber pedomannya. Pancasila juga menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Segala peraturan yang ada tidak boleh ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pancasila juga bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Serta Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang diyakini kebenaran dan juga kebaikannya. Jadi, sebelum diterapkannya Pancasila sebagai dasar yang sah, Indonesia memang sudah sejak dulu menganut nilai-nilai budaya luhur yang sudah tercipta di tengah-tengah masyarakat nenek moyang Indonesia. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad, sehingga Pancasila merupakan pribadi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, bagaimana anak-anak setelah melihat tayangan video tadi? Semoga dengan kita melihat tayangan video tadi menambah pengetahuan kita tentang nilai-nilai Pancasila ya, dan semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.